Karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama membahas tentang makna persatuan dan kesatuan, dan yang kedua membahas mengenai makna sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan mengandung arti bersatunya sesuatu yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sementara itu, kesatuan berkaitan erat dengan keutuhan dan merupakan sebuah hasil. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat pokok bangsa Indonesia yang ditentukan oleh asas kebudayaan dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa itu ada apa saja? Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, adanya nasionalisme Indonesia. Dan yang ketiga, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah wawasan Nusantara. Sedangkan yang kelima, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Tahukah kamu apa sih manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara? Dengan adanya persatuan, maka yang pertama akan memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang ketiga, mewujudkan tercapainya tujuan nasional. Serta yang keempat, menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Makna sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara. Sebelum menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dipahami dahulu pengertian negara, bangsa, tanah air, bentuk dan susunan negara, dan bentuk pemerintahan negara, serta lahirnya suatu negara. Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu, yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah. Sedangkan bangsa adalah orang-orang yang memiliki persamaan latar belakang, sejarah, pengalaman, dan perjuangan dalam mencapai cita-cita bangsa. Dan tanah air adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, hidup dan memperoleh kehidupan, dan akhirnya meninggal dunia. Bentuk negara terdiri dari dua bagian, yaitu negara kesatuan dan negara bagian atau federal. Di dalam negara kesatuan bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Sementara itu, kedaulatan di dalam negara serikat atau federal berasal dari negara bagian. Sebahagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Bentuk pemerintahan negara dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu otokrasi, oligarki, dan republik. Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal oleh raja ataupun kaisar yang tidak dapat diganggu-gugat. Dan oligarki adalah kekuasaan tertinggi di tangan beberapa orang. Sedangkan republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilihan umum. Fungsi dan tujuan berdirinya negara.
Secara umum, fungsi negara adalah yang pertama sebagai fungsi keamanan dan ketertiban, yang kedua fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga fungsi pertahanan, dan yang keempat fungsi keadilan. Sementara itu, tujuan berdirinya negara secara umum yaitu menciptakan kekuasaan negara secara demokratis, menjamin hak dan kebebasan manusia, mewujudkan keadilan sosial, dan mencapai kesejahteraan bersama. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan benar-benar menjadi pendorong lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena menyadari tentang keberagaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan dari dasar konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan yang ketiga adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sementara tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Demikianlah penjelasan mengenai makna persatuan dan kesatuan Indonesia serta sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada materi karakteristik wilayah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam dari kami, guru PPKN kamu.